Mungkinkah Anies Sandi duet lagi pada Pilpres 2024? Ditulis oleh Papa Dimas dari siwar.com. Baru saja saya membaca berita politik yang berkaitan dengan bakal calon presiden yang akan maju pada 2024 mendatang. Banyak pihak, entah itu pengamat politik, elit partai, atau barisan sakit hati pun mulai berkomentar tentang siapa yang akan menggandeng siapa. Berbicara berbagai kemungkinan yang akan terjadi jika si A diduetkan dengan si B, jika partai A berkoalisi dengan partai B sekaligus partai J. Semua orang memang berhak untuk berandai-andai tentang apapun, termasuk tentang calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung partai politik. Meskipun Pilpres masih 2 tahun lagi, tapi para bang jago yang digadang-gadang akan maju pada pesta rakyat itu sudah mulai gerilya ke sana kemari. Secara terang benderang dan nyata mereka mempromosikan dirinya demi meraih simpati masyarakat. Berita yang baru saja saya baca, saya sertakan link di bawah artikel menyebutkan peluang Anies Baswedan yang akan diduetkan dengan AHY, tapi Partai Demokrat masih menunggu pinangan parpol lain karena syarat presidential threshold yang mencapai 20% belum dipenuhi Demokrat seorang diri. Banyak yang ingin menduetkan Mas Agus Yudhoyono dengan Mas Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Jika itu sebuah harapan, maka hanya AHY yang paling firm, karena beliau pengendali Partai Demokrat. Kita masih menunggu parpol mana yang akan menggendong Anies, kata Deputi Analisis Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution, dikutip dari detik.com. Tapi entah kenapa ingatan saya tiba-tiba kembali ke tahun 2017, ketika Anies Baswedan diduetkan dengan Sandiaga Uno dan memenangi Pilkada DKI dalam 2 putaran. Mungkin karena melihat kesiapan Sandiaga Uno kala ditanya Presiden Jokowi, apakah siap maju dalam Pilpres 2024. Ia merasa yakin dan siap untuk maju diiringi dengan program Kemenparekraf yang dinilai menyerempet kampanye. Atau mungkin juga karena melihat sepak terjang Anies Baswedan yang sampai hari ini selalu bisa memanfaatkan momen apapun demi untuk menguatkan namanya. Mulai event olahraga sampai perayaan hari besar agama pun ia poles sedemikian rupa sebagai eksperimen politik yang diperbincangkan halayak. Kendala bagi keduanya adalah partai politik. Anies bukanlah penentu kebijakan parpol. Bahkan sampai hari ini dia bukanlah kader partai manapun. Sementara Sandi adalah kader Gerindra, yang mana partai pelambang Garuda itu sudah pasti akan mengusung ketua umum mereka, Prabowo Subianto, sebagai capres 2024. Sekedar info nih, masih pada Pilkada 2017 lalu, Anies Sandi diusung oleh Gerindra, PAN, dan PKS. Lalu partai manakah yang akan mengusung keduanya? Entahlah, yang jelas jika kedua orang ini diduetkan, kemungkinan akan mengulang pemilu paling brutal sejagat raya pada 2017 lalu. Mari kita berandai-andai, ketua tim sukses bisa diisi oleh Novel Bamukmin. Sebab meskipun dia sangat berminat jadi calon wapresnya Anies, tapi tampaknya Anies ogah tuh mengusung dia karena nggak punya pamor. Jadi daripada semangat membaranya sia-sia, mending dijadikan ketua tim pemenangan Anies Sandi Jilid 2. Anies kemungkinan akan mendapatkan dukungan yang sangat militan dari kaum kadrun otak separuh. Mereka akan rajin melakukan black campaign, menyerang lawan mereka, menggiring opini bahwa lawannya keturunan PKI, antek Cina, tukang utang, gak rajin sholat, gak boleh azan, dan lain sebagainya. Pokoknya full dengan narasi yang menggiring opini dan cenderung kabar bohong alias hoax. Mereka juga akan mulai memainkan politik identitas. Anies Sandi akan didukung oleh sejumlah ulama dan mengeluarkan jurus andalan mereka, yakni fatwa. Sekarang saja pemuja Anies sudah mulai menggiring opini bahwa Anies adalah keturunan pahlawan nasional. Kakeknya, Abdurrahman Rashid Baswedan, adalah orang yang berjasa ikut dalam proses kemerdekaan Indonesia. Entah nanti Sandiaga Uno akan dibilang keturunan siapa. Lalu mereka akan didukung oleh kelompok pengusung khilafah yang akan memecah belah negara ini. Terbukti dalam beberapa kesempatan, Sandiaga Uno sudah mulai mendekati artis-artis hijrah pendukung khilafah, macam Arie Untung untuk diajak kerjasama dalam hal pariwisata. Kenapa gak sekalian aja ajak Felix Xiao mempromosikan Candi Borobudur? Ntar bisa jadi dibilang peninggalan Nabi Sulaiman lagi. Jangan lupakan juga 7 juta umat yang mendukung Novel Bamukmin juga akan mendukung Anies Sandi pastinya. Mereka akan memenuhi lagi Monas dalam rangka kampanye pasangan ini. Tidak lupa bendera hitam dan putih serta ikat kepala yang akan mereka gunakan. Ingat, 7 juta di antara 235 juta rakyat Indonesia ya. Itu juga kalau benar ada 7 juta. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?
Bangga tunaikan janji bangun JIS, tapi diam soal janji rumah DP 0 rupiah. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Anies belum lama ini berulang tahun yang ke-53. Di sela-sela itu Anies menegaskan prestasinya dengan mengatakan bahwa dirinya menunaikan janji terkait pembangunan Stadion JIS. Setelah mencanangkan penataan kampung susun bayam di sekitar JIS, Anies resmi menjadikan stadion itu menjadi markas atau home base klub sepak bola Persija. Hari ini adalah hari yang bagi kami menjadi penting karena hari ini janji itu dilunasi. Janji untuk membangun stadion bertaraf internasional yang akan bisa digunakan sebagai home base bagi Persija, juga home base bagi The Jack. Kata Anies usai laga uji coba bertajuk Trofeo Silaturahmi Jakarta di JIS. Anies menyadari masyarakat dari berbagai elemen termasuk pemain dan supporter Persija sangat menanti kehadiran stadion tersebut. Meski sekarang situasi masih pandemi COVID-19, Anies tetap berkomitmen untuk menyelesaikan stadion tersebut. Hari ini tanggal 7 Mei 2022, kita juga merayakan pertandingan perdana Persija di lapangan Jakarta International Stadium atau JIS, dan kali pertama The Jackmania hadir menonton di sini dan duduk di kursi, ujar Anies, yang juga mengatakan stadion JIS dibangun tidak hanya untuk kepentingan masyarakat Jakarta saja, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Anies sudah menunaikan janji membangun stadion bertaraf internasional. Sekarang mari kita tunggu Anies menunaikan janji lainnya, yaitu membangun rumah yang terjangkau buat masyarakat. Rumah yang katanya DP 0 rupiah, yang mana Anies merasa lebih hebat dari Ahok dalam mengatasi mahalnya harga rumah di Jakarta. Saya yakin rumah DP 0 rupiah ini adalah faktor penting yang membuat warga terbuai dan memilih Anies. Dulu targetnya sangat memukau. Katanya rumah tapak, tapi kemudian direvisi jadi rumah lapis atau rumah susun. Targetnya mencapai 300.000 unit, tapi yang baru dibangun hanya 780 unit saja. Ralat kalau saya salah data ya. Artinya persentase realisasinya hanya 0,26% saja, bahkan 1% pun belum tercapai. Yang paling menyakitkan bagi warga yang berharap adalah peningkatan nilai batas atas penghasilan penerimaan program dari 7 juta rupiah per bulan